Hai teman-teman, saat ini aku sedang bersama Karmanita. Hai Tacin. Hai Cin. Oke, Karmanita adalah desainer Indonesia yang sejak tahun 1982 telah menggeluti dunia kain ke arah yang lebih universal dan modern. Nah, aku biasa panggil Karmanita Tacin. Oke Tacin, mau tanya, kamu sebagai desainer, di mana kamu adalah salah satu desainer yang ditunjuk langsung untuk pengembangan batik Jambi, boleh nggak tolong diceritain dulu asal usul batik Jambi? Cerita lucunya tapi in reality that's what happened. Jadi sebetulnya dulu itu kan di kerajaan Mataram itu ada seorang putri yang dinikahi oleh Raja Jambi ya pada waktu itu ya. Dan nggak mungkin kan seorang putri pindah ke Jambi sendiri. Dia bawa geng-gengnya dong semua. Abdi dalamnya semua dibawa. Dari situ mulai ada yang namanya batik. Di samping Gujarati memasukkan kain-kain itu pada abad kesekian juga ke Jambi. Tapi kenapa kita lihat persamaan Jambi dan batik Jawa ini ada identikalnya dari beberapa motifnya. Tapi kalau kita lihat dari Gujarati dia lebih mirip ke Indian fabric. Jadi kalau aku sih ngambil tematisnya bukan yang dari Gujaratnya, aku lebih mengambil dari seorang princess dinikahi oleh keturunan Raja Jambi, lalu berangkat sekampung dong, pembatik ikut, semua ikut. Nah, ada yang mungkin mereka menikah dengan siapa, pindah ke Bengkulu, begitulah perkembangannya batik dari Jambi sampai ke Bengkulu gitu ya. Kalau Palembang belum saya study lebih research lebih jauh, tapi kalau Jambi itu sebetulnya cerita yang kami dapatkan dari museum di Jambi pada waktu itu. Oke. Nah, itulah cerita mengenai asal usul si batik Jambi. Ya. Oke, Tacin. Melihat motif Jambi banyak sekali ya. Banyak banget motifnya. Banget. Boleh nggak kamu ceritain apa aja sih jenis-jenis motif Jambi? Itu banyak banget, kamu gak usah jelasin semuanya. Oke. Bukan ujian soalnya, say. Jambi itu kan terkenal dengan kebun nanas juga ya. Nanasnya terkenal dari Jambi. Makanya kalau kita ke Jambi itu ada kue-kue yang mengandung nanas. Even kalau kastengel di sana kastengelnya betul-betul nanas. Oh gitu. Ya. Dan itu kita lihat banyak motif-motif yang kita lihat di beberapa Jambi punya kain itu motif nanas, ada lagi pucuk rebung. Nah, pucuk rebung tuh biasanya ada di pinggiran-pinggiran kainnya Jambi. Lalu ada lagi pecah manggis. Ini sebutan-sebutan yang belum saya pelajari total. Kenapa dibilang pecah manggis? Kenapa dibilang pucuk rebung? Kalau saya mau ngambil tematisnya sebetulnya dengan kekayaan alam yang ada di Jambi itu dijadikan isian motif dari batik Jambi itu. Banyak kalau mau dia, saya nggak hafal, tapi saya ngerti sekali bahwa ini ambilnya pecahannya manggis, ini dari pucuk rebung, ini dari nanas. Kita lihat aja bentuk-bentuknya yang ada di. Ada belahan duren juga ya. Ada belahan duren juga dan itu semua ya dikembangin sesuai dengan kekayaan alam yang ada di Jambi. Nah, karena dia bentuknya dari tumbuh-tumbuhan, Tacin, artinya dia memakai batang itulah. Batang apa sih itu? Batang maksudnya? Bukan atau daun ya? Kalau dibilang pewarnaan alam sih saya mungkin dulu sekali ya, tapi kita juga jangan lupa loh, pewarnaan alam di abad dulu berapa ratus tahun yang lalu yang manusia mulai mengolah pewarnaan dengan warna alam itu soil fermentednya aja udah berbeda, dari tanahnya aja udah berbeda. Kalau sekarang kita bicara nggak usah jauh-jauh, tahun 80 saya eksperimental pewarnaan alam sama hari ini itu udah berbeda. Kekuatan warna itu bisa bertahan di kain, kekuatan warna itu bisa diserap oleh kain, itu juga udah berbeda karena bumi kita juga tidak kita pelihara, ya kan? Jadi soil itu menyebabkan pewarnaan yang sekarang mau dieksperimental kembali kok kurang oke ya. Kalau kita lihat kain-kain dulu pakai warna-warna alam ya karena dulu soilnya berbeda, buminya masih ramah, kita pakai apapun dari bahan alami untuk pewarnaan kain itu masih luar biasa bagusnya.
kita lihat kayu secang yang dulu Ya, kalau sama kayu yang secang sekarang, maksudnya. beda sekali Oh, gitu loh. oke, oke. Karena kayu secang kita nggak salahin tanamannya, kita salahin kitanya yang tidak memelihara alam ini dengan baik. Sayang banget ya. Water resistance-nya udah nggak baik ya kan. Kesuburan tanah juga udah tidak seperti dulu. Jadi akhirnya si tanaman jalar pun yang dulu dipakai buat pewarnaan alam yang menjadi coklat, orange dan sebagainya, sekarang udah nggak bisa buat seperti itu, Sarita. Jadi itu sebabnya mungkin sekarang Tuhan kasih seperti ini supaya kita menyadari juga bahwa Iya, we ruin it ya, we Aduh, ruin it. sayang ya. Sayang. Oke. Tacin, abis ini kita jalan-jalan Jalan untuk yuk. lihat pamerannya ya. This is a fantastic pameran, dan saya kira semua yang berminat nggak usah mikir dua kali, datang kemari by appointment, udah ada di brosurnya. Kita tunggu kalian untuk membantu pengrajin-pengrajin UMKM di pedalaman yang sedang kesulitan, dan Nah, itulah dia, yang sedih namanya ya. kita berbagi. Ya. Terima kasih. Oke, kita jalan-jalan Oke. sekarang.